Waktu umur 12 tahun, kan beliau dari umur 8 tahun sampai menikah kan tinggal sama Abu Talib. Dan Nabi SAW punya akhlak yang baik sekali, mulia sekali. Sampai Abu Talib itu sendiri malu dengan Nabi SAW di umur 8 tahun. Anaknya Abu Talib banyak. Kalau istrinya Abu Talib lagi siapin makan, anak-anaknya pada berebut. Nabi SAW duduk di pojok rumah. Enggak sama sekali. Enggak berebut. Nanti kalau selesai makan ada sisanya beliau makan. Sallallahu Alaihi Wasallam. Punya akhlak yang mulia dari masih kecil. Sampai Abu Talib bilang sama istrinya, khusus untuk Muhammad sisipkan makanan. Karena dia tidak ikut berebut sama mereka. Gitu kan. Baik, di umur 12 tahun, pernah satu waktu Abu Talib ini mau ke negeri Syam, urusan dagang. Pertama kalinya Nabi SAW, biasanya Nabi ini selalu pemalu, nggak banyak minta dan nuntut ke pamannya. Khusus pada saat itu Nabi SAW bergantung di bajunya Abu Talib, nggak mau lepasin. Pokoknya dia mau ikut. Abu Talib heran, nggak pernah Nabi SAW berperilaku begini. Musyawarah sama istrinya, nggak pernah Muhammad begini. Kenapa seperti ini? Pasti ada sesuatu gitu. Maka setelah musyawarah kayaknya dibawa aja deh. Dibawalah ke negeri Syam. Pergilah Nabi SAW bersama dengan Abu Talib dan kafilahnya. Pada saat mau tiba di negeri Syam, sebelum tiba di negeri Syam, kafilah ini melewatin sebuah gereja teman-teman sekalian. Dan di situ ada satu pendeta bernama Bahira. Dan ini riwayat Bukhari Muslim menceritakan masalah itu ya. Dan sampai sekarang di negeri Syam masih ada puing-puingnya gerejanya Bahira ini. Pada saat itu di zaman Nabi SAW ada gereja ini dan sampai sekarang masih ada sisa puingnya. Saya pernah lihat cuplikannya sendiri, ada sisa puingnya di negeri Syam. Tepatnya di Syria ya. Kemudian teman-teman sekalian, pada saat melewatin kafilah ini melewatin gereja, si Bahira ini kepala pendeta di gereja itu memang lagi nunggu informasi tentang Nabi terakhir nih. Dia ngeliat-lihat di jendela gerejanya, setiap kafilah lewat dilihat sama dia, terutama yang dari Jazirah Arab. Secara kebetulan dengan hikmah ilahi lewat kafilahnya Abu Talib. Dan kafilah ini agak berbeda dengan yang lainnya. Kafilah itu berarti 3 unta ke atas ya, baru dinamakan kafilah. 3 ekor unta ke atas baru dinamakan kafilah. Waktu lewat kafilah Abu Talib ini ada awan yang menaunginya. Beda dengan kafilah lain, padahal lagi terik matahari. Dan tidak sengaja kafilah Abu Talib istirahat di sebelah gereja dan ada pohon-pohon kurma yang berderet, itu semuanya seperti menundukkan daun-daunnya ke kafilah itu. Pendeta ini perhatikan, kafilah tanya ini, kirim satu orang, tanya mereka kafilah dari mana nih? Jawabannya dari Jazirah Arab. Dari mana? Dari kota Mekah. Kata Bahira, hidangkan makanan sebaik mungkin di gereja, undang semua kafilah ini masuk makan. Diundanglah. Ringkas cerita, masuklah mereka untuk makan, dan pada saat satu kafilah ini masuk, yang ditinggalkan di situ hanya Nabi SAW. Nabi nggak boleh masuk karena tradisi orang Arab dulu aib kalau anak kecil ikut makan. Nanti selesai orang tua makan baru makan. Tapi ini tradisi jahiliyah. Kalau sekarang antum lakukan, antum juga jahiliyah. Makan kasih anak-anak makan. Kenapa harus disendirikan? Mungkin dia lapar, kesian. Baiklah. Waktu lagi makan, Bahira ini memperhatikan satu persatu orang-orang Quraisy ini, wajahnya. Karena mereka tahu cirinya Nabi terakhir. Alisnya, wajahnya, mukanya, kulitnya, jalur nasabnya, semua jelas. Tidak semua, tidak ada tanda-tanda kenabiannya. Ini mukanya muka biasa semua. Maka si Bahira tanya, apakah masih ada dari kafilah kalian yang tidak ikut makan? Kata mereka, ada satu anak kecil di depan, kami suruh jaga barang kami. Kata Bahira, boleh saya ketemu? Oh silahkan. Mereka lagi asyik makan. Bahira keluar menemui Nabi SAW. Nabi lagi duduk di bawah pohon. Lalu Bahira memanggil dia, mengatakan, hai anak kecil, ikutlah dengan saya. Kafilahnya disuruh jaga oleh beberapa pegawainya Bahira ini. Masuk di satu ruangan di gereja. Kemudian Nabi SAW berdiri lalu kata, jadi orang Mekah begini teman-teman, di Mekah itu ada patung namanya Lat dan Uzza. Lat dan Uzza ini 2 patung yang luar biasa dikultuskan di Mekah. Hebat patung ini menurut mereka. Jadi kalau bersumpah atas nama Lat dan Uzza sudah tidak mungkin berbohong. Kalau bohong kualat nih. Maka pendeta ini tahu Bahira, dia bilang, hai anak kecil, saya akan bertanya kepadamu atas nama Lat dan Uzza. Ini semua anak kecil sampai orang tua di Mekah tahu nama ini. Dan mereka ketakutan kalau dengar nama ini. Apa jawaban Nabi SAW waktu itu? Umur 12 tahun. Masih kecil, kalau kita sekarang masih SD gitu kan. Maka beliau mengatakan,
jangan engkau sebutkan dua nama berhala itu karena aku membencinya. Aku tidak suka dengan patung itu. Penasaran Bahir. Diperhatikan wajahnya, alisnya, matanya Nabi SAW. Perlu teman-teman tahu ya, ciri fisik Nabi SAW itu luar biasa. Tersebutkan secara rinci di Taurat dan Injil. Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang ahli kitab, terutama Yahudi dan Nasrani ini, maksudnya orang Yahudi dan Nasrani, betul-betul mengetahui Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anaknya. Karena terinci. Disebutkan dalam hadis, alis Nabi SAW seperti busur panah yang lebar, berwarna hitam dan tebal. Bola mata beliau SAW besar, kelopaknya, dan dipenuhi dengan bulu mata yang lebat. Bola matanya putihnya putih bersih, hitamnya hitam pekat. Hidungnya yang mancung, bibir, dahi dan pipi yang setara dengan wajah, tidak oval dan juga tidak bulat, gitu kan. Kulitnya sangat putih sampai Nabi SAW pipinya kemerah-merahan. Jadi sangat tampan, luar biasa. Sampai ahli hadis mengatakan kalau Yusuf alaihissalam diberikan sepertiga kegagahan dunia, maka Nabi SAW memberikan seluruh kegagahan dunia. Tidak pernah ada orang melihat Nabi SAW tidak suka. Manusia terbaik, pilihan, paling sempurna nasabnya, paling sempurna ilmunya, fisiknya, segala-galanya. Bahira memperhatikan Nabi SAW, ini semua ciri yang disebutkan dalam Injil ada. Dia masih bimbang, dia ingin buktikan satu hal. Apa itu? Dalam Taurat dan Injil juga disebutkan Nabi, setiap Nabi itu punya tanda kenabian. Apa tanda kenabian teman-teman sekalian? Sebuah daging yang menggumpal di pundak sebelah kanan. Dan daging itu berwarna merah kehitam-hitaman dan dimiliki dengan atau memiliki bulu yang lebat. Maka Bahira berkata, hai anak kecil, apa kau izinkan saya untuk melihat punggungmu? Dia mengatakan, iya silakan. Dibukalah oleh Nabi SAW. Begitu dia lihat tanda itu, lalu Bahira menciumnya dan mengatakan, kaulah orangnya. Tapi garis bawah satu hal ya, tanda ini tanda kenabian. Kata Nabi SAW, akan datang 50 dajjal, pendusta, setelah aku meninggal, mengaku semuanya Nabi. Mereka semua pendusta, aku penutup para Nabi dan Rasul, gitu kan. Karena ada orang mengaku gitu. Jadi ini khas untuk Nabi-Nabi dan sudah ditutup dengan Nabi Muhammad SAW. Sudah habis ceritanya.